Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, anak soleh dan soleha SMP Islam Nizam. Kembali kita bertemu bersama saya Pak Rudi Siregar SPD dalam penyampaian pembelajaran kita kali ini untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang akan kita pelajari pada bab-bab yang selanjutnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita. Baik, silakan Ananda menyaksikan apa yang akan Bapak sampaikan untuk bisa dilihat secara bersama-sama, tentunya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7 mata pelajaran PPKN bab 2 norma dan keadilan pada pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 ini akan membahas norma dalam kehidupan bermasyarakat pada submateri pengertian norma. Baik, itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita mulai saja. Norma dalam kehidupan bermasyarakat pada submateri pengertian norma. Istilah norma dari bahasa Inggris norm. Kalau dalam bahasa Yunani nomoi atau nonos. Dalam bahasa Arab namanya qaidah yang berarti hukum. Kalau dia dari pengertiannya, norma adalah kaidah hidup yang memengaruhi dan membentuk tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang ahli filsuf Yunani bernama Aristoteles yang hidup pada 385 sampai dengan 323 sebelum Masehi. Dia merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Dalam bukunya Politik, judulnya adalah Politics, mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya manusia selalu hidup bersama, berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Manusia memiliki dua peran dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, dia cenderung egois sebagai makhluk individu. Namun, manusia juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk individu satu sisi dia egois, tapi sebagai makhluk sosial dia butuh orang lain. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya dua orang berkumpul pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut dalam berinteraksi. Menurut Cicero yang hidup pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, dia adalah seorang ahli hukum bangsa Romawi. Mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Di mana ada dua orang atau lebih, maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang atau lebih tersebut supaya tidak terjadi kekacauan. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia yang tidak memerlukan hukum dalam kehidupannya, siapapun dia. Berumur tua atau muda, anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki atau perempuan, semuanya memerlukan hukum. Menurut Roscoe, dia adalah seorang sarjana dan pendidik hukum di Amerika. Dia pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Nebraska dari tahun 1003 sampai 1911 dan dekan Sekolah Hukum Harvard dari tahun 1916 hingga 1936. Menurut Roscoe,
dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang dilindungi. Yang pertama adalah kepentingan umum. Yang kedua atau B adalah kepentingan masyarakat. C adalah kepentingan pribadi. Kepentingan umum meliputi 1. Kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya mempertahankan diri dari serangan negara lain. Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan masyarakat. Contohnya fasilitas-fasilitas publik dan kestabilan ekonomi. Kepentingan yang kedua adalah kepentingan masyarakat yang terdiri dari 1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. 2. Kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga-lembaga sosial. Contoh perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. 3. Kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kerusakan moral. Contohnya peraturan-peraturan hukum tentang pemberantasan korupsi. 4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber-sumber sosial. 5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum untuk berkembangnya manusia ke arah yang lebih baik dan sempurna. Yang terakhir, kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual. Misalnya, perlindungan kebebasan berbicara. Yang terakhir adalah kepentingan pribadi yang terdiri dari kepentingan-kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragama, dan hak milik. Yang kedua, kepentingan-kepentingan dalam rumah tangga, contohnya perlindungan bagi lembaga perkawinan. Yang ketiga, kepentingan-kepentingan substansi, contohnya perlindungan harta benda. Baik, demikian pembahasan tentang pengertian norma. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan pertemuan yang pertama ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, pengertian norma. Norma adalah kaidah hidup yang memengaruhi dan membentuk tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. 2. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Cicero, seorang ahli hukum bangsa Romawi mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Menurut Roscoffon, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan yang harus dilindungi norma, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Demikian kesimpulan pertemuan yang pertama pada pembahasan norma dan keadilan, khususnya pada submateri pengertian norma. Setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan dan untuk lebih memahami serta mengukur tingkat pemahaman terhadap materi pertemuan ini, maka kalian coba kerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, ini soalnya kalian kerjakan, setelah itu dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru kalian.